Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adinda Nurfadia, saya dari kelas 1F Malam, NIM saya 2086206078, mata kuliah saya Ilmu Pendidikan, dosen saya Bapak Mawardi. Saya di sini ingin mempresentasikan ilmu pendidikan bab 2 tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang pun tidak mampu berbuat demikian, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan alam untuk mencukupkan kehidupannya. Memberi pengertian manusia adalah homo faber. Manusia dalam arti filosofi, pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Maka, agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat tentang manusia ini. Ada aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis, yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Yang kedua, ada aliran spiritualisme. Aliran ini berpandang hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dan roh atau jiwa. Yang ketiga, ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Yang kedua, ada manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci key term yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, basyar, dan bani Adam. 1. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal sama seperti ins, sedangkan untuk jamaknya pakai kata an-nas, unasi, insia, anasi. Yang kedua, kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang alami, pertumbuhan, dan perkembangan jasmani. Kata basyar adalah jamak dari kata basyaroh yang berarti kulit manusia. Dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas. Yang ketiga, kata al-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayyuha al-nas. Yang ketiga, ada wujud sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis dalam Tirta Raharja dan Lasulo 1985 4-11, wujud sifat hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Dengan kemampuan mengambil jarak dengan objeknya, berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, kata hati, geweten atau conscience. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moralitas.
Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Yang kelima, tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Yang keenam, rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun ada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Di samping sifat hakikat manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman. Yang kelima, implikasi dalam dunia pendidikan. Secara teknis, implikasi terhadap pendidikan formal dirumuskan dan ditetapkan secara nasional. Pemahaman komprehensif dari stakeholder pendidikan, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, berdasarkan pemahaman dan pengertian manusia secara filosofis di dalamnya, membuat aspek ideal, aspek praktis yang ingin dicapai, mata pelajaran yang diajarkan, kompetensi guru. Yang ketiga, kompetensi guru perlu ditingkatkan meliputi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional para guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Yang keempat, pemerintah memikirkan penempatan guru lulusan S2 sampai S3 pada institusi pendidikan dasar. Yang kelima, rekrutmen tenaga pendidikan guru berstatus PNS harus lebih memperbaiki yang mengikuti seleksi guru. Yang keenam, tujuan konstitusi peserta didik regulas penduduk termasuk program sertifikasi, makanya perlu adanya pengontrolan untuk meningkatkan moralitas guru. Perlunya tenaga pendidik dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hingga dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan potensi setiap peserta didik. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.